Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan podcast History bersama saya Midinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membahas mengenai satu tempat bersejarah yang ada di wilayah DKI Jakarta. Tempat ini juga merupakan salah satu masjid agung yang ada di Indonesia. Pembahasan ini saya rangkum dari beberapa sumber yang saya dapatkan di internet. Dan untuk lebih jelasnya, sumber akan ditaruh di description box. Masjid Istiqlal atau Masjid Merdeka adalah Masjid Nasional Negara Republik Indonesia yang terletak di wilayah timur laut, Lapangan Medan Merdeka, yang tepat di tengahnya berdiri Monumen Nasional atau Monas. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara yang mampu menampung sebanyak 200.000 jamaah. Masjid Istiqlal ini merupakan masjid yang menjadi lambang umat Islam Indonesia. Masjid ini menyandang status terhormat dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Kata Istiqlal berasal dari bahasa Arab yang berarti merdeka. Masjid ini dibangun sebagai ungkapan rasa syukur bangsa Indonesia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia mampu lepas dari cengkraman penjajahan. Untuk sejarah pembangunan Masjid Istiqlal, setelah Perang Kemerdekaan usai, muncul sebuah gagasan untuk membangun sebuah masjid nasional. Hal tersebut selaras dengan tradisi bangsa Indonesia sejak era zaman kerajaan dulu. Tradisi tersebut ialah membangun sebuah bangunan monumental keagamaan yang melambangkan kejayaan negara. Seperti era kerajaan Hindu-Buddha, yang dimana bangsa Indonesia membangun Candi Borobudur dan Prambanan, yang melambangkan kejayaan kerajaan pada saat itu. Karena hal tersebutlah, ketika Perang Kemerdekaan, muncul sebuah gagasan untuk membangun masjid yang agung dan pantas yang juga melambangkan predikat masjid di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Perencanaan pembangunan Masjid Istiqlal dimulai pada tahun 1950, ketika Kiai Haji Wahid Hasyim yang menjabat sebagai Menteri Agama bersama dengan Haji Anwar Cokro Aminoto dari Partai Syarikat Islam mengadakan pertemuan di Deka Park yang terletak tak jauh dari Istana Merdeka. Pertemuan ini membahas mengenai pembangunan sebuah masjid. Akhirnya secara mufakat, Haji Anwar Cokro Aminoto terpilih sebagai ketua Yayasan Masjid Istiqlal. Pada tahun 1953, panitia pembangunan Masjid Istiqlal melaporkan rencana pembangunan tersebut kepada Presiden Soekarno dan beliau menyambut baik pembangunan masjid tersebut. Presiden Soekarno pun mulai aktif dalam proyek pembangunan Masjid Istiqlal setelah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Juri dan sayembara maket masjid yang resmi diumumkan pada 22 Februari 1955. Sejak saat itu, para arsitek dan perorangan mulai aktif mengikuti kegiatan tersebut. Namun sempat terjadi perbedaan mengenai lokasi pembangunan dengan Wapres saat itu, Bapak Muhammad Hatta. Bung Hatta menginginkan Masjid Istiqlal dibangun di area Jalan Husni Tamrin, sedangkan Bung Karno menginginkan Masjid Istiqlal dibangun di area bekas Taman Wilhelmina. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan di area bekas Taman Wilhelmina. Pembangunan Masjid Istiqlal dimulai pada 24 Agustus 1961. Bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan disaksikan oleh ribuan umat Islam yang datang dari berbagai penjuru. Adapun rancangan dari Masjid Istiqlal sendiri merupakan rancangan dari arsitek Kawakan, yaitu Bapak
Frederick Silaban. Nah, Bapak Frederick Silaban ini juga merupakan arsitek yang ikut dalam pembangunan Monumen Nasional atau Monas. Pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu selama 17 tahun dengan biaya sebesar 7 miliar rupiah dan 12 juta US dollar yang diperoleh dari APBN pada saat itu. Proses pembangunan Masjid Istiqlal sempat terhenti akibat peristiwa G30 SPKI. Situasi politik kala itu yang tidak menentu menyebabkan proses pembangunan terhenti. Akhirnya, di tahun 1966, Menteri Agama saat itu Bapak Kiai Haji Muhammad Dahlan mengambil alih proyek pembangunan Masjid Istiqlal dan kepengurusan Masjid Istiqlal diambil alih oleh Kiai Haji Idham Halid. Hingga akhirnya pada 22 Februari 1978, Masjid Istiqlal diresmikan oleh Presiden RI saat itu, yakni Presiden Soeharto, setelah 17 tahun proses pembangunannya. Untuk arsitektur Masjid Istiqlal sendiri, masjid ini menggunakan arsitektur gaya Islam modern internasional, yaitu menerapkan bentuk geometri sederhana seperti persegi, kubus, dan kubus bola yang menimbulkan kesan agung dan monumental. Bahan-bahan yang dipilih pun merupakan bahan-bahan yang netral. Pola penghias yang digunakan pun menimbulkan kesan yang agung dan monumental. Ada pula pola geometris yang berisi bola lingkaran, kubus atau persegi. Pola ini selain digunakan sebagai penyekat dan jendela, juga digunakan sebagai unsur estetik dalam bangunan Masjid Istiqlal. Ada juga baja karawang yang digunakan sebagai jendela, lubang angin, dan koridor masjid. Masjid ini dapat menampung setidaknya 200.000 jamaah yang merupakan batas maksimal, walaupun sebenarnya kapasitas ideal masjid ini adalah 1.200 jamaah. Para pengunjung dan wisatawan yang datang ke masjid ini juga akan melihat arsitektur yang bergaya modern. Selain itu, kita juga akan melihat arsitektur yang bergaya modern dan kokoh yang didominasi oleh batu marmer pada tiang, dinding, tangga, dan baja tiang, dan beberapa tempat utama dalam Masjid Istiqlal. Langit-langit dalam Masjid Istiqlal juga dilapisi oleh baja anti karat, dan 12 pilar utama juga dilapisi dengan baja anti karat. Selain tempat ibadah, Masjid Istiqlal ini juga merupakan pusat kegiatan keagamaan di Indonesia, tempat pendidikan, syiar agama Islam, serta merupakan tempat wisata religi. Arsitektur Masjid Istiqlal yang terbuka juga memungkinkan sirkulasi udara yang mengalir ke dalam masjid menjadi semakin baik. Arsitektur masjid ini juga menampilkan pendekatan yang unik dan harmonis terhadap budaya dan berbagai komposisi. Bagian kubah juga menampilkan kaligrafi hasil adopsi budaya Timur Tengah. Ada juga pengaruh budaya Barat dalam bentuk kubah di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal juga merupakan simbol keagungan umat Islam di Indonesia. Masjid ini merupakan simbol hubungan antara manusia dan Tuhan dalam sebuah bangsa yang berjuang dalam mencapai kemerdekaan bagi bangsanya. Masjid Istiqlal juga merupakan lambang perjuangan bangsa Indonesia dan umat Islam di Indonesia dalam memberikan kontribusi dalam perjalanan sejarah bangsa. Bangsa Indonesia memulai perjalanannya dalam mencapai kemerdekaan dengan perjalanan yang sangat panjang dan penuh rintangan, dan umat Islam di Indonesia memberikan kontribusi dan mewarnai catatan sejarah dalam bangsa Indonesia. Masjid Istiqlal adalah lambang keagungan umat Islam di Indonesia dalam menjaga, merawat, dan mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai satu kata yang berharga, yaitu kemerdekaan.
Baik, sekian yang dapat podcast History sampaikan untuk hari ini mengenai pembahasan tempat bersejarah Masjid Istiqlal. Nantikan segmen-segmen sejarah lainnya yang akan dibahas dalam lain kesempatan. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast History via kanal YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam.